Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Faris, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Week 3 udah selesai. Gimana tim jagoan kalian? Apakah udah menang? Maksudnya masih unbeaten atau winless? Nah, langsung aja kita nggak bakal lama, langsung kita bahas Week 3 review bareng sama Barokas ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sambil subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Jadi nggak pakai lama, kita langsung aja kasih tahu hasil skor di week 3. Yang pertama nih 49ers lawan Giants, menang 49ers 30-12. Terus nih sesi malam di week 3 kemarin, Lions menang lawan Falcons 26, Chargers lawan Vikings menang Chargers 28-24. Kenapa ini Vikings 0-3 ya? Terus Packers comeback dari 17-0 jadi menang 18-17. Gila ya. Kok bisa ya? Nih Jordan Love Is Jordan Love really that next QB buat Packers? Iya. Udah disuruh duduk di bench 3 tahun, akhirnya dikasih kesempatan jadi starter dan ternyata Packers walaupun kalah sekali tapi sekarang rekor 2-1. Terus sebelumnya lah ya, siapa QB yang di draft first round duduk 3 tahun di bawah maybe Hall of Fame QB. Dan tahun keempat dia finally jadi full time starter dari Green Bay Packers. Nah itu, ya ini adalah pemiliknya Bears, Aaron Rodgers. Nah itu benar. Terus Texans akhirnya menang lawan Jaguars. Nih gue kaget loh, gila Texans bisa 37 ya lawan Jaguars 17 nih. I already called since day one. CJ Stroud adalah offensive rookie of the year. Anjir. Book it. Terus ini buset ini, ya ampun, dikira college football ya. Dolphins ngecincang, ngebejek, ngebla bla bla Broncos 70-20. Buset dah. 70-20. Dan itu juga game ketiga sepanjang sejarah yang dimana satu tim nge-score sampai 70 poin ya. Iya betul. Padahal tuh sebenarnya Dolphins bisa aja mecahin rekornya ini kan yang dulu 73-0 tuh. 72-0 atau 73-0, cuman milih kneel down. Ya udahlah, biarin. Terus Browns lawan Titans menang Browns 27-3. Bills lawan Commanders menang Bills 37-3. Colts lawan Ravens menang Colts 22-19, menang di overtime. Ini lumayan mengejutkan ya karena Colts-nya nggak main Anthony Richardson-nya, ternyata menang. Patriots lawan Jets menang Patriots 15-10. Seahawks menang Panthers 37-27. Chiefs yang ditonton sama ayang bebnya Travis Kelce ya, Taylor Swift. Pantesan rame dari kemarin ya. Iya, dikasih 1 skor loh, abisnya ditontonin Taylor Swift ya kali nggak bikin skor. Menang 41-10 nih Bears. Aduh, gue nggak paham lagi deh nih situasi QB-nya. Terus juga Cardinals lawan Cowboys. Ini sangat mengejutkan ya. Cardinals bisa ngalahin Cowboys 28-16. Terus tim gue Steelers menang lawan Raiders. Gue juga kaget kenapa bisa menang padahal defense-nya walaupun nahan tapi bikin foul konyol. Tapi untungnya menang 23-18. Terus di 2 game MNF, Eagles lawan Buccaneers yang menang Eagles 25-11. Dan terakhir Bengals lawan Rams repeat Super Bowl 56, menang Bengals 19-16. Yaudah kita langsung mulai aja. Pertama nih 49ers 30-12. Brock Purdy 8-0 di regular season. Gimana tuh? Brock Purdy 30-12. Well, sebenarnya juga ini kan kayak emang mereka tuh massive underdog juga ya lawan 49ers, di mana 49ers juga sekarang udah masuk 3-0, sedangkan Giants sendiri baru aja kemarin comeback win lawan Cardinals. Dan ya sebenarnya udah ketebak juga sih karena satu memang kan 49ers really stacked memang sih, timnya tuh bener-bener komplit banget dari top to bottom, QB sampai ke defense juga sampai special teams. Kedua memang Giants, I don't think they really that good sebenarnya memang. Dari musim lalu itu mereka kayak Vikings musim lalu, mereka tuh banyak kemenangan di mana mereka cuman menang like beberapa poin doang gitu, satu bola. Jadi bisa dibilang kalau Giants ini emang overachieve musim lalu. Ya
ya udah sih menang masuk playoff juga, tapi ya not really doing that much fight lah sekarang musim lalu, dan sekarang kelihatan kayak over reliance-nya mereka ke Saquon tuh udah mulai kebongkar gitu. Dan 49ers, wah kemarin mereka mengunci Daniel Jones tuh bener-bener nggak ada ampun itu, Rek. Dia sampai lu sempat lihat yang meme-nya Daniel Jones itu kan, yang ketika 49ers defense-nya lagi audible, lagi ganti formasi, tiba-tiba terus dia mukanya kayak kebingungan gitu. Apa ini? Ini defense macam apa ini? Dan itu emang ya salah satu master class-nya dari Shanahan juga sih. Dan ternyata memang dia nggak bergantung sama koordinator dari dia juga. Buktinya ya koordinator dia banyak yang sukses juga, tapi dia sampai sekarang timnya masih jago. Hmm. Dia nggak offense dia nggak bergantung sama Mike McDaniel, defense dia nggak bergantung sama Robert Saleh. Tapi memang in terms of management, uh, gua rasa 49ers is the best run well-run team di NFL. Dari Hmm. GM sampai ke head coach-nya itu semuanya memang top tier di NFL. Jadi memang ya walaupun QB-nya berganti-ganti musim lalu, tapi mereka tetap one of the best team di NFL sih. Apalagi Brock Purdy kayak udah mulai kelihatan nyaman gitu sebagai QB1, dan sekarang ya posisi dia udah nggak bisa digantiin siapapun. Hmm. Oke. Giants menurut tuh emang Daniel Jones alergi sama lampu main di lampu stadion apa gimana ya? 111 loh rekornya. Dia alergi sama sorotan TV mungkin. Ah, oke. Dia nggak bisa dimasukin ke slot prime time. Ah, Karena kita selalu bercandain Kirk Cousins ketika dia jarang menang di prime time. ah. Rekornya Daniel Jones, it's much worse. Itu lebih parah dibandingkan kayak Kirk Cousins. At least Kirk Cousins kalau misalkan lagi prime time dia mainnya bagus. Walaupun timnya kalah. Tapi Hmm. Daniel Jones sudah kalah. Sekarang juga performance-nya juga really nggak mencerminkan QB yang baru dapat extension 40 juta ya per tahun. Bayangin 40 juta per tahun untuk 137 passing yards dan no touchdown. Hmm. Ya emang Giants Giants benar-benar fumble banget sih ini. parah, parah sih emang. Duh, udah. Udah gitu nextnya lagi Giants bakal main di prime time lagi. Tapi lawannya Seahawks, gue nggak tahu deh kalau lawan Seahawks ya. Cuman ya prime time, itu prime Ini time udah mungkin penyakit Daniel Jones. Giants Seahawks itu ini ya Monday Night Football kalau nggak salah. Kalau nggak salah Iya, nanti kita ini kalau sama Daniel Football nggak salah ya. Selasa pagi football. Iya, Giants Seahawks. Oh ini berarti ini revenge game-nya buat Geno Smith nih. Dulu iya sempat Geno Smith ya lawan mantan disorakin ya. dulu. Iya. Oke, next ya. Nah Ya, nih Chargers lawan Vikings menang Chargers 28-24. Chargers dulu. Yang kemarin sayangnya kehilangan Mike Williams ya, yang torn ACL. Tapi menurut tuh nih Chargers akhirnya bisa menang. Ya sebenarnya Chargers sama Vikings nih nasibnya agak sama ya. QB-nya udah dibayar mahal. Personelnya juga ya menurut gua lumayan weaponnya. Cuman ya begitu timnya kenapa ya. Cuman kalau menurut Chargers gimana kemarin? ini dua tim yang sebelum pertandingan ini sama-sama 0-2 ya. Walaupun sebenarnya secara offense mereka one of the better offense di NFL. Hmm. Tapi Chargers at the very least mereka memang nggak bisa menang tanpa Austin Eckler. Ya. Karena sempat banyak keraguan juga ketika Eckler udah mulai cedera. Itu Herbert itu nggak akan bisa seefektif ketika masih ada Eckler. Hmm. Tapi ternyata kemarin he proved that while satu QB di New York dianggap tidak pantas untuk dapat kontrak baru, Justin Herbert membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan kontrak Hmm. QB yang baru. Oke. 405 passing yards, 3 touchdown, dan
123 passer rating, itu juga salah satu sebenarnya bukti bahwa kekuatan Chargers itu selalu di offense memang. Iya. Dan kemarin juga 4 passing touchdown dari Herbert dan Keenan Allen. Iya, Keenan Allen bikin touchdown ya? Ya, Keenan Allen perfect passer rating. Iya. Dan itu juga belum sama 18 catches dan 215 receiving yards-nya dia juga. Hmm. Jadi kalau misalkan passing game mereka tuh selalu on fire kayak gini, I think Chargers can bisa berbicara banyak di terutama di AFC West. Tapi mungkin ya maybe they can coba untuk benerin defense-nya lagi karena sebenarnya Brandon Staley, head coach mereka, desain sebagai head coach. Iya. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki defense dari Iya. Chargers. Karena mereka udah punya Herbert, mereka udah tenang gitu. Herbert, Allen, Eckler, dan sampai McWilliams juga. Mereka juga kemarin draft Quentin Johnston sebagai WRD first round. Their defense, tapi gue masih ngerasa kayak investment banyak mereka, terutama kayak Khalil Mack dan juga ada juga JC Jackson, itu juga nggak perform seperti ekspektasi juga. Ya walaupun untung kemarin mereka Chargers as a unit bikin 4 sack juga ke Cousins, tapi they still need a lot more, terutama untuk di divisi yang kayak AFC West dan juga AFC secara keseluruhan. That's why. Oke. Vikings kenapa ya? Man, Kenapa ya? kasihan juga sebenarnya. Kayak mereka melakukan semua hal itu kayak udah benar gitu, udah tepat. Mereka offense-nya juga oke. Sometimes their defense can show up. Tapi ya they still somehow find a way gitu, kayak cara untuk kalah. Kayak Justin Jefferson 149 receiving yards, TJ Hawkinson catches juga. Itu kayak nggak cukup gitu buat mereka untuk menang. Iya. But Kenapa ya? most of the time sekarang itu, kalau dulu kan emang masalah mereka ada di offense mereka yang sering telat ya, sering Iya. sumbat juga. Sekarang giliran defense mereka yang udah, I think it was time buat mereka untuk invest lebih banyak lagi di defense memang. Karena secara keseluruhan mereka tuh kayak kurang banget di pass rush. Mereka cuma punya Daniel Hunter. Dan ya Vikings ketika mereka masuk NFC Championship dan itu 6 tahun yang lalu, itu mereka juga kekuatan utamanya ada di defense. Mereka punya pass rush, one of the best pass rush duo di NFL waktu itu. Iya. Mereka juga punya secondary yang elite. Elite. Sekarang mereka they don't have pass rush, linebackernya lambat, secondary-nya bolong. Jadi entire defense itu benar-benar harus dirombak total. Dan ya mereka butuh new defensive coordinator, gua rasa. There's banyak banget di defense mereka yang bisa dibilang kayak dipertanyakan gitu. Walaupun sebenarnya baru gue lihat ini sekarang defensive coordinator dari Vikings itu adalah Brian Flores yang dulu Iya, Brian Flores ya. pernah jadi head coach-nya dari Miami Dolphins. Mhm. But ya overall their weakness sekarang ada di defense dan sekarang mereka posisi 0-3. Ya walaupun memang mereka nggak terakhir di divisi mereka karena ada poverty franchise juga. Chicago Bears, sorry. Tapi Bears, duh. ya Bears is much worse. Tenang aja. Jadi Vikings nggak akan sendirian di 0-3 sekarang. Tapi they still need to repair their defense karena sekarang mereka bottom 5. Iya, hancur banget sumpah. Defense tahan apa nih Vikings. Padahal tahun kemarin hype-nya lagi tinggi banget kan. Statnya bagus banget, sekarang 0-3 loh. Iya. Ya walaupun sebenarnya kalau musim lalu itu karena Vikings juga banyak menang close game juga ya, makanya rekornya bagus. Tapi ini juga Vikings sekarang kalahnya karena close game, beda 1 possession. Ya, it makes so much difference untuk rekor karena
musim lalu mereka tuh masuk playoff dengan poin diferensial negatif. Ya. Jadi emang agak anomali dan bisa dibilang kayak Giants juga overachieving, tapi their offense, Vikings offense itu sebenarnya emang real deal banget sih. Karena Ah, iya, iya. dengan Kevin O'Connell tuh kayak sesuatu yang beda di Vikings offense. Oke. Oke. Next ya. Ya, Nah, nih Patriots sama Jets menang Patriots 15-10. Jets nih, Jets kan lagi ada udah ini nih kelihatan tuh di sideline ya udah mulai banyak yang nggak suka sama nggak cocok sama Zach Wilson. hmm, Duh, gimana ya menurut lo? Apa tetap lanjut sama Zach Wilson apa gimana menurut lo? Abis itu kalau nggak salah kemarin itu gue lihat berita Jets baru sign free agentnya Trevor Siemian, ya Allah. Tapi gimana menurut lo? Apakah nah, tetap lanjut Zach Wilson apa gimana? ya ini kalau misalkan locker room aja udah hilang respect sama Zach Wilson, gue rasa emang udah nggak ketolong ya. Kayaknya udah uh, maybe this is Johnny Manziel 2.0. Hmm. Kayak ya udah nggak ada yang mendukung juga dari timnya dia kan, terutama di defense mereka udah kayak nggak seneng ketika Robert Saleh mulai ngedukung Zach Wilson. Seharus ya walaupun sebenarnya secara tim harusnya mereka tetap mendukung ya rekan timnya satu sama lain, tapi berarti ini ada something di locker room mereka yang bikin Mhm. Zach Wilson ini kayak udah nggak jadi uh, figur yang dihormati lah di locker room. Hmm. Tapi memang ya mereka tuh udah kepalang istilahnya kepalang cinta dengan Aaron Rodgers ya. Iya. Ya memang ya sangat disayangkan aja ketika dia cedera di prime time kemarin di week 1. Tapi ya mau nggak mau ya mereka harus tetap jalan musimnya. Mereka entah itu dengan Zach Wilson, entah itu dengan Trevor Siemian, atau dengan QB lain lagi di free agent. Karena gue rasa kayaknya ada beberapa opsi juga di free agent untuk QB. Salah satunya kalau nggak salah ada Carson Wentz. Maybe they can try dengan Carson Wentz. Tapi Mhm. untuk sekarang mereka sign Trevor Siemian mungkin karena satu dia steady, dia nggak yang terlalu banyak makan inilah kayak bisa tenang gitu dan juga nggak yang terlalu risk taker. Kedua Mhm. adalah dia familiar dengan offense and Jets. Dia pernah jadi pemain New York Jets juga dan dia juga tahu beberapa playbook yang dimainin sama New York Jets. Jadi mereka send Trevor Siemian karena dua hal itu. Hmm. Tapi mungkin Oke. mereka, gue merasa ini nggak sampai di sini aja untuk pencarian QB Q1-nya dari New York Jets karena bisa jadi ada tambahan lagi selain Trevor Siemian. Mhm. Maybe Oke. ya, maybe Nah, Carson Wentz, maybe mungkin yang udah di ini, yang udah di komentator, oh itu Matt Ryan. maybe atau jangan-jangan ini kalau misalkan sampai ada satu orang yang baru pensiun kemarin si nomor 12 balik lagi tapi jadi New York Oh. Jets, oh itu bakal jadi prime time itu nih Yo, yo, yo. Jets lawan Patriots. Oke, nah Patriots gimana tuh kemarin mainnya? Ah, the in short ya, simpulannya adalah so nggak terlalu spesial juga Mhm. karena uh, defense Jets juga masih still one of the better one, tapi ya Patriots ya udahlah gitu mereka nggak yang akan wow banget dengan offense-nya, tapi mereka juga punya defense yang solid, jadi mereka tetap akan steady juga dengan sekarang. Ya mereka juga control the game juga oke. Kemarin juga dengan Zeke juga Ramondre. Gue rasa mereka udah mulai nemu formula untuk ngebagi carry atau touches-nya dari Ramondre sama Ezekiel Elliott. Kayak Mhm. running game mereka tuh bakal selama running game mereka jalan, they will be fine gitu. Mereka akan dengan formula mereka sekarang, Mac Jones juga nggak akan jadi nggak akan jadi Joe Burrow ataupun Justin Herbert ataupun Patrick Mahomes-nya, tapi dia akan bisa jadi reliable QB yang nggak akan ambil risk yang nggak perlu gitu. Jadi dia Hmm. main safe, running game-nya jalan, defense-nya oke, and that's why
Patriots always been that solid team dan successful team dari zaman Bill Belichick jadi pertama head coach di New England Patriots. Oke, oke. Oke, next ya. Right. Nah, ini tim gua Steelers sama Raiders. Gua sebenarnya mau protes sama Raiders ya. Kenapa mereka membuat Matt Canada jadi elite offensive coordinator? Gue nggak suka gue. Kesel Maybe, gue liatnya. maybe karena defensive Raiders aja yang Iya sih. always being bad. Iya sih. Cuman ya Kayak pas di akhir-akhir yang pas udah mimpin tahu-tahu ya ini ada kontroversi yang Mingkah ngesek Garoppolo udah clean tackle dibilang roughing the passer langsung aduh roughing the passer lagi. Cuman yang kocaknya itu Raiders kemarin udah tahu ketinggalan 8 poin dan tinggal sisa 5 menit. Itu gue baca tim pertama dalam sejarah NFL yang ketinggalan 8 poin di sisa 5 menit dan pilih field goal. Bukan go for it, Raiders, padahal udah deket loh. Makanya sekarang 18-23, makanya tadi kan 23-15. Sekarang iya. jadi 18-23. Terus offense-nya ya gitu, menurut gue sih offense-nya sama aja ya, gara-gara defense-nya Raiders kocak aja, cuman tetap aja sama aja. Ya kalau defense ya lu lihat ya ini si monster nih satu nih. Sekarang mimpin sack 6 6 6 kali sack. Jadi ya Apa, mungkin bakalan apakah di DPOY season lagi untuk DJ fix Watt? sih, fix. Bakal ngejar lagi sih. Saingannya Nick Bosa loh. Nick Bosa, Micah Parsons, TJ Watt. Iya, 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 iya. Cuman menurut gua nih bakal nih monster bakalan ngejar lagi sih buat di season. Nah, kalau Nice. dari lu gimana? Lihat match Steelers Raiders kemarin. Raiders ya deh. Oh, so sloppy. Bener-bener. Jimmy G itu sekarang kayak kebalik 180 derajat dibandingkan ketika dia di 49ers gitu loh. Hmm. Dia sangat unreliable. Dia dia nggak secure bola. Kemarin 3 interception Iya, 3 interception. dan itu dia kayak nggak punya alternatif lain gitu selain ke Devante Adams. Hmm. Walaupun sebenarnya waktu gue sempat lihat secara live di streaming itu juga banyak play yang dimana kayak Jacoby Myers ataupun Hunter Renfrow tuh masih open gitu, udah open, tapi kayak dia mencoba maksain gitu ke Devante dan seolah-olah tuh kayak Jimmy G yang bisa ngeri cepet terus habis itu main safe gitu kayak hilang gitu dari zaman dia 49ers sekarang ke Raiders. Mhm. Dan ini juga salah satu faktor di mana musim lalu itu Jimmy eh, musim lalu itu Jimmy G di 49ers walaupun dia sempat kekat cedera juga Mhm. dia 16 TD dan interception sedangkan dia game sebagai QB dari Raiders dia itu 5 TD tapi 6 interception, so interceptionnya ini mulai naik dan ini ya memang karena alternatifnya Raiders juga Jimmy G dan QB2-nya sekarang Aiden O'Connell. Mhm. Memang nggak banyak pilihan juga. Ya, ini bisa jadi satu indikasi kalau Raiders might need another QB in the future. Jimmy G bukan jawaban buat mereka. Oke. Oke. Next. Eagles lawan Buccaneers sama menang Eagles 25-11. Eagles dengan touch push-nya. Menurut lu harus di-ban nggak? Why ban something yang beneran efektif gitu loh? Nah, Itu football play. Jadi setuju gue. ya orang ngerasa kayak itu sangat saking efektifnya tuh kayak harus di ban gitu. Sebenarnya ya harusnya enggak dong karena memang it's still ya pretty much a football play gitu. Nggak Mhm. harusnya di ban. Emang ya powerful ya mereka punya online bagus. Jadi nothing nothing to be ashamed of. Tapi memang Eagles juga salah satu tim dengan rushing offense yang dominan juga dari QB dan running back-nya juga, terutama dengan Ya. offense yang tebel banget dari mereka. Itu memang eh, nggak bisa dihentikan lah push-push itu. Dan kemarin memang ya mereka really dominate
Tampa Bay juga ya dengan Baker Mayfield sebagai QB, dan kemarin Mhm. benar-benar kontrol banget. Jadi perbandingan posisinya itu 38 menit dari Philadelphia dibandingkan 21 Tampa. Jadi memang formula Eagles yang dari musim lalu tuh masih ke bawah sampai sekarang, dan that's very effective. Mhm. But gue gue mencium ada bau-bau terutama di Jalen Hurts. It Mhm. seems kayak dia mulai ada regresi dari musim lalu. Mhm. Dan ini agak nggak bisa dibilang benar-benar uh, alarming, tapi 3 touchdown dan 3 interception gitu. Sebelum itu juga in Mhm. rushing dia dia 3 TD, tapi nggak sedominan musim lalu sih kalau gue lihat nih. Karena Iya. kayak efektivitasnya tuh mulai ngilang, dan kalau misalkan QB dual threat efektivitasnya udah mulai kebaca, udah mulai nggak seberbahaya kayak ketika dia in the prime, itu bisa jadi ada bau-bau penurunan performance. Nah, tuh dia tuh. Dia harus ada yang perlu inilah coba dievaluasi lagi dari Jalen Hurts, karena bisa jadi this is nggak akan sebagus musim lalu, tapi will still pretty good, dan Mhm. gua rasa dia emang pantas untuk dapat kontrak baru juga. Hmm. Jadi it's still okay for now, tapi better to beware aja sih, hati-hati juga untuk next few weeks. Hmm. Oke, oke. Buccaneers. Mayfield kemarin ini ya balik ke pub apa Setelan pabrik. setelan pabrik ya. eh gue akan keep it short untuk Baker Mayfield. Baker Mayfield itu adalah the more accurate version dari Johnny Manziel. Nah, Itu aja sebenarnya. aduh, makanya pada eh cuman ya gimana ya Eagles walaupun ganti OC ya walaupun masih mainnya masih kurang nggak sewah kemarin musim kemarin cuman ya efektif aja udah. Yes, karena memang secara talent mereka mungkin nomor satu atau nomor dua. Jadi Mhm. bisa di switch antara mereka sama 49ers in terms of talent. Iya. Jadi mereka walaupun offense mereka belum terlalu nyetel, tapi mereka tetap bisa menang gitu. Iya. Sekarang mereka 3-3-0 sama kayak Mm-mm. 49ers. Iya Maybe makanya. ini bisa jadi rematch juga di NFC Championship antara Eagles sama 49ers, tapi bisa jadi ada tim lain yang bisa ngeganggu. Hmm. Who knows? Benar, benar, benar. Oke. Terakhir. Nah, Bengals lawan Rams 19-16 yang sebenarnya tuh udah banyak berita Joe Burrow kemungkinan nggak main ya karena kan dia cedera calf lagi cuman dia ternyata paksain main dan menang. Tapi kalau lihat kemarin Burrow mainnya kayak kepengaruh gagal cederanya nggak? Gue ngerasa emang agak keganggu ya, karena Joe Burrow yang belum injury itu dia masih bisa main out of pocket gitu. Tapi Mhm. ketika kemarin lawan Rams, terutama ketika udah di pressure dari inside sama Aaron Donald, Mhm. dia nggak bisa lari keluar. Dia cuman kayak wiggle-wiggle doang di pocket, tapi dia nggak bisa scrambling. Mhm. Itu yang mengkhawatirkan. Ya, still really good sebenarnya secara tim, dan akhirnya ini mereka win pertama mereka di musim ini. Tapi next week mereka akan melawan tim yang defense-nya still pretty good, walaupun offense-nya memang busuk gitu, yaitu Derrick Henry football team. Dan Mhm. itu uh, mereka pasti akan lebih evaluasi lebih dalam tentang uh, calf-nya Joe Burrow. Mhm. Dan kalau misalkan Joe Burrow sehat, I think offense mereka udah nyetel.
Dan kemarin walaupun dengan less than 100% Joe Burrow mereka masih bisa menang. Mhm. Oke. Kemarin juga dia kan nggak bikin TD juga, dan dia kayak nggak nyaman gitu kalau misalkan udah di pressure dari dalam, dari interior gitu. Mhm. Jadi the injury efeknya masih ada, tapi it's getting better, nggak separah kemarin-kemarin juga. Oke. Nah, Oke. Jepang, but overall Mhm. WR mereka juga udah mulai balik lagi kayak sebelumnya. Jamar Chase, being Jamar Chase, T. Mhm. Higgins, targetnya banyak tapi dropnya banyak banget. Iya, Aduh, banyak Higgins banyak banget dropnya parah. sebagai owner T. Higgins di fantasy itu gue gatel gitu nontonnya. Gue pengen lihat dia nangkep lagi gitu loh. Tapi kayak, oh banyak banget dropnya kemarin. But it's still a very good performance juga buat Eagles, walaupun ya still belum yang kayak musim-musim 2021 ataupun 2022 ya secara Mhm. eksplosifnya. Oke. Nah, Rams. Duh, ya gimana kenapa ya Stafford ya? Apa emang OL-nya jelek apa gimana ya? Cuman kan emang WR-nya selama Cup cedera kan bagus ya menurut gue, bukan aku sama Toto Atuel. Cuman kenapa ya? Apa gimana menurut apakah OL apa gimana? sometimes itu OL, tapi sometimes itu juga dari Stafford. Karena Hmm. kita udah tahu Stafford dari zaman dia di Lions pun juga tipe gunslinger juga. Dia bakal main lempar-lempar aja gitu loh. Mhm. Kadang dia lemparannya oke, tapi targetnya salah gitu. Mhm. Dan ini bukan kayak hal yang pertama kali juga gitu kejadian. Nah, ketika mereka Rams menang Super Bowl pun Stafford juga really really good gitu, 41 touchdown. Tapi dia led the league dalam interception gitu. Mhm. 17 interception. Jadi ini bukan sesuatu yang baru buat Stafford gitu. Dia emang kadang suka lempar dan hope for the player gitu, dia doa gitu, jadi nggak, please jangan di interception. Tapi ya dia risk taker banget, dan kemarin kebukti ya banyak dia yang sebenarnya bisa lebih banyak interception lagi selain dua yang dibikin kemarin sama eh, Logan Wilson ya, kalau nggak salah ya, dua-duanya Logan Wilson loh. Oke. Tapi memang uh, maybe he can have better performance kalau misalkan mereka punya OL yang lebih bagus. Bukan karena Cooper Cup. Bukan karena Cooper Cup. Mhm. Karena Cooper Cup gue rasa udah bisa tergantikan dengan Tutu Atwell sama Puka Nakua ya. Apalagi dengan Puka Nakua yang kemarin juga dari 3 week pertama ini dia main slot di Gila sih. posisi Cooper Cup. He's really good gitu. Iya. Dia kayak veteran NFL gitu. Padahal dia sekarang Iya, masih rookie. rookie loh. Iya. Tapi kalau menurut lo, kalau misalnya Cooper Cup balik lagi, apakah siapa yang apakah bukan Aqua Ward jadi WR2 apa gimana? eh gue nggak bisa nimbang Puka ya. Kalau Tutu gue yakin dia masih kepake karena dia bisa main outside. Tapi kalau Puka dia main di posisi yang sama dengan Cooper Cup. Role-nya sama dengan Cooper Cup juga. Aha. Tapi kalau misalkan dia bisa buktiin kalau dia bisa main outside juga, bukan Aqua gue memang worth untuk jadi WR2 untuk Rams walaupun Cooper Cup balik. Oke, oke, oke. Oke. Jadi itu review buat di week 3. Kita bacain peringkat-peringkatnya setelah week 3. Yang pertama di NFC dulu deh, NFC North. Packers sama Lions rekornya 2-1 dan mereka akan ketemu di Thursday Night Football. Nah, di week Wow. 4 ini bakal seru sih. Hmm. Lihat Jordan Love gimana, dia apakah bisa beneran jadi franchise QB-nya Packers buat berpuluh-puluh tahun sebelum nantinya bakal ngedraft QB lagi. Ada 0-3-2 tuh di NFC North. Nah, iya. Terus Viking sama
Kenapa ini timnya? Yang Vikings kan ini membagongkan ya bingungnya. Ya. Kalau Bears ya udahlah, emang kayak gitu timnya. Mau gimana? Ranking itu. Iya. NFC East, Eagles masih unbeaten. Cowboys sama Commanders 2-1, Giants 1-2. NFC South, Falcons, Saints, Buccaneers 2-1, Panthers masih belum menang. NFC West, 49ers belum kalah. Seahawks 2-1, Rams sama Cardinals 1-2. Yang North, Steelers, Ravens, Browns 2-1, Bengals 1-2. AFC East, Dolphins yang kemarin 70 poin. Wow. 3-0, masih belum kalah. Bills 2-1, Patriots sama Jets 1-2. AFC South, Colts 2-1, Texans, Jaguars, Titans 1-2. Dan AFC West, Chiefs 2-1, Raiders, Chargers 1-2. Dan Broncos 0-3. Bayangin AFC South itu yang mimpin bukan Jaguars, bukan Texans, tapi Colts loh. Colts tuh, iya makanya nih kita lihat apakah AFC South bakalan jadi divisi konten lagi apa enggak ya. Oke, jadi itu aja review di week 3. Thank you yang udah nonton dan dengerin. Thank you Barco udah join. Thank you semuanya yang udah ikutin podcastnya. Sampai ketemu di week 4 review minggu depannya. Dadah semuanya. Bye-bye everyone. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.